Hey, balik lagi dengan X Syariah Banker. Pertama kali orang dengar konsep bernama bank syariah, biasanya mulainya kayak gini. Bunga bank itu riba, riba itu haram. Makanya ke bank syariah aja karena nggak ada bunga, adanya bagi hasil. Kedengarannya simpel ya? Iya sih, sampai ada yang lanjut nanya. Emang bedanya bagi hasil sama bunga apaan? Oke lah cara ngitungnya beda, tapi ya so what gitu loh. Gimana ceritanya hanya dengan beda cara ngitung, dari yang tadinya haram bisa jadi halal. Nah, di video saya kali ini, saya mau buka dengan mengajak teman-teman untuk mikir bareng, ada apa sih dengan bagi hasil? What's so special gitu loh. Kalau kita telah kata bagi hasil, harusnya kan ada sesuatu yang menghasilkan yang bisa dibagi. Dan berdasarkan definisi, kegiatan yang menghasilkan sesuatu itu namanya kegiatan produktif. Nah, di sini ada kesempatan buat bank untuk bantu kegiatan produktif ini. Sekarang bayangin kayak gini. Ada pengusaha toko sembako, sekarang baru punya satu toko. Dia pengen buka 2 toko lagi, tapi belum punya duit. Ketika ada bank yang kasih bantuan dengan minjemin duit, wajar dong kalau bank minta bagian keuntungan. Kan bank udah bantu dia jadi lebih produktif. Dari yang tadinya cuma punya satu toko, sekarang jadi punya 3 toko. Ya, hitung-hitungan kasar aja, harusnya pemasukannya naik 3 kali lipat kan. Kebalikan dari kegiatan produktif, ada yang namanya kegiatan konsumtif. Again, secara definisi, kegiatan konsumtif itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, namanya juga konsumtif. Nah, sekarang, ketika bank membantu seseorang untuk lebih konsumtif, atas dasar apa bank minta bagian? Lah kan, tidak ada hasil yang bisa dibagi. Artinya, pinjaman konsumtif itu sampai kapanpun gak akan bisa pakai sistem bagi hasil. Secara ya, gak ada yang bisa dibagi hasilnya gitu. Jadi kesimpulannya, karena bank syariah itu berbagi sebagai hasil, maka bank syariah cuma boleh kasih pinjaman produktif, gak boleh kasih pinjaman konsumtif. Wait, bukannya bank syariah juga kasih pinjaman konsumtif? Kan ada tuh KPR syariah, kredit mobil syariah, bahkan kalau kredit syariah juga ada. Nah ini nih, jadi sebenarnya pernyataan bank syariah itu bank bagi hasil, itu bohong. Seriusan. Kenapa bohong? Karena pada kenyataannya, bank syariah bisa cari untung pakai akad jual beli, sewa, dan jasa. Yang bisa dipakai buat kasih pinjaman konsumtif. Loh kok bisa? Nah ini, untuk tahu alasannya, kita gak bisa cuma cek pendapat ulama-ulama biasa yang cuma ngutip pendapat ulama-ulama sebelumnya. Supaya valid, kita harus cek ke ulama-ulama yang beneran pionir di perbankan syariah. Di sini saya ambil pendapat dari Mufti Taqi Usmani, salah satu pionir bank syariah asal Pakistan. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to Islamic Finance, beliau menjelaskan kalau produk pinjaman di bank syariah yang benar itu cuma yang berbasis bagi hasil. Pinjaman dengan akad jual beli dan sewa itu diperbolehkan karena faktor gak ada pilihan lain dan buat solusi sementara aja kok, ntar harusnya pindah semua ke bagi hasil. Tapi apa yang terjadi? Pada kenyataannya justru sebaliknya. Pinjaman dengan akad non bagi hasil ini jauh lebih banyak. Bisa dicek laporan perbankan syariah dari OJK. Persentase pinjaman berbasis bagi hasil cuma sekitar 40-an%. Sisanya pakai akad-akad lain. Penyebab utamanya, apalagi kalau bukan hutang konsumtif yang konsisten di angka 50-an% di setiap tahun. Karena ya balik lagi, yang namanya hutang konsumtif, selamanya gak akan bisa pakai akad bagi hasil. Kalau gak ada yang bisa dibagi kok. Emangnya apa salahnya dengan berhutang untuk konsumtif? Jawabannya, kesalahan fatal bro, serius. Coba aja baca buku-buku personal financial planning. Atau kalau yang lebih gampang, coba aja search hutang konsumtif di YouTube. Keluar semua tuh pakar-pakar financial planning, baik yang beneran maupun yang dadakan. Dan semuanya sepakat kalau hutang konsumtif itu hal yang buruk yang harus dihindari. Yang masih bisa diperdebatkan adalah di mana batasannya. Contoh nih, hutang buat beli gadget baru biar bisa jadi influencer itu konsumtif atau produktif? Mau dibilang konsumtif tapi ngasilin duit. Tapi kalau mau dibilang produktif, emang berapa persennya sih yang dipakai buat early duit dibandingin buat gaya-gayaan?
Kalau menurut saya sih pragmatis aja ya. Yang namanya hutang produktif itu harus bisa dikaitkan langsung ke potensi profit. Contoh, dengan utang 10 juta, saya berpotensi dapat untung 2 juta per bulan setelah bulan ke-6. Kalau udah ada proyeksinya, silakan deh ditimbang-timbang apakah masih perlu ambil hutang atau mending cari solusi lain aja. Kalau nggak bisa bikin proyeksi kayak gini, nggak usah ngaku-ngaku utang produktif deh. Jangan-jangan malah itu utang konsumtif yang lagi nyamar. Tapi kalau kepepet gimana? Masa nggak boleh ngutang juga? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita definisikan dulu apa itu kepepet. Zaman sekolah, kita pernah dengar yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selain sistem primer, sekunder, tersier, ada juga sistem piramida Maslow, di mana ada 5 level kebutuhan manusia, dari fisiologis sampai aktualisasi diri. Dua sistem ini sebenarnya bisa dibikin lebih simpel sih. Bagi aja jadi dua kelompok, kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan primer, fisiologi, dan rasa aman itu masuk kategori kebutuhan. Sisanya masuk kategori keinginan. Nah, sekarang kita bahas gimana cara memanage kebutuhan dan keinginan. Kalau kita butuh sesuatu tapi gak punya duit, ini baru namanya kepepet. Dan yang namanya kepepet, mode kita berubah jadi mode survival. Apapun harus dilakukan untuk bisa bertahan hidup, termasuk berhutang. Tapi kalau kita ingin sesuatu tapi gak punya duit, kita masih punya opsi untuk menghilangkan keinginan. Iya gak sih? Atau mungkin nggak perlu sampai menghilangkan keinginan sih. Bisa juga kita menunda keinginan. Sampai kapan? Ya sampai ada duitnya lah, menurutnya aneh. Gimana kalau ingin mendapatkan keinginan lebih cepat? Ya cari duit lebih cepat tuh. Antara nabung atau cari pemasukan tambahan. Iya kan? Emangnya ada cara lain? Tapi ya pada prakteknya sebagian besar orang berhutang itu cuma untuk memenuhi keinginan. Sisanya merasa berhutang untuk memenuhi kebutuhan, padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Rasa-rasanya sih beneran kepepet, padahal tidak benar-benar kepepet karena masih ada opsi lain yang bisa dilakukan selain berhutang. Dari hadis memang dikisahkan kalau Nabi Muhammad pernah berhutang ke orang Yahudi untuk kebutuhan konsumtif. Tapi coba deh cek lagi, Nabi hutang apa? Yes, hutang gandum, kebutuhan primer. Coba cek deh, ada gak contoh hadis atau cerita sahabat Nabi yang hutang konsumtif untuk kebutuhan non-primer? Ambil contoh kredit kendaraan deh. Ada gak contoh hadis atau cerita sahabat yang ngutang buat beli onta biar gak capek kalau jalan ke masjid? Gak bakalan ada. Sementara itu, di zaman sekarang, hampir semua orang ngutang konsumtif untuk kebutuhan non-primer alias untuk memuaskan keinginan. Sayangnya, jarang banget ada orang yang tahu kalau utang konsumtif itu sebenarnya gak kompatibel dengan prinsip syariah. Buktinya, kalau kita cek jawaban Pak Ustadz ketika ditanyain, apa hukumnya minjem ke bank atau leasing atau pinjol buat beli barang konsumtif, gak ada satupun yang tegas jawab, pinjam duit buat konsumtif itu haram. Dan kalau dipikir-pikir ya, kalau sampai ada orang yang terpaksa ngutang untuk kebutuhan primer, harusnya ini tanggung jawab negara gak sih? Kan ada tuh di Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lagi pula nih, kalaupun ada yang ngutang ke kita untuk kebutuhan primer, masa sih kita tega buat cari untung? Hati nuraninya di mana Anda, ha? So, kesimpulannya adalah, kita tak boleh ngasih utang konsumtif untuk kebutuhan non-primer. Kalau untuk kebutuhan primer, boleh ngasih utang, tapi gak pantas cari untung. Kalau dari sudut pandang bank yang emang mau cari untung, ya udah jelas kalau ngasih utang konsumtif itu totally off limit. Emang gak bisa dibisnisin gitu loh. Pertanyaannya, kenapa bank syariah masih kasih pinjaman konsumtif? Ya, karena menguntungkan, menurutnya. Nah, toh dibolehin kok sama MUI. Lagian kompetitor kita juga ngasih utang konsumtif kok. Kenapa kita nggak boleh? Dibikinlah narasi, boleh pinjam konsumtif kalau kepepet. Boleh pinjam konsumtif kalau bisa bayar. Boleh pinjam buat mewujudkan mimpi lebih cepat. Yang bikin narasi-narasi gini nih siapa? Ya bank. Dan kaki tangannya bank. Seakan-akan bank itu membantu orang, padahal aslinya menjebak. Terlepas dari masalah hutang konsumtif itu riba, kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya ada konsep yang lebih mendasar kenapa riba itu dilarang, yaitu konsep keadilan. Adil di sini maksudnya, hanya orang yang menciptakan manfaat boleh dapat untung. Sekilas terdengar obvious banget ya,
Tapi coba kita pikirin lebih dalam deh. Apa itu manfaat? Jadi, semua barang di dunia ini punya dua nilai. Pertama, nilai guna atau manfaat. Satu lagi nilai tukar. Contoh nilai guna nih kayak gini. Beras bernilai guna karena bisa dimakan. Di saat yang sama, beras juga bernilai karena bisa ditukar dengan barang lain. Contohnya nih, seorang petani yang punya banyak beras bisa menukar berasnya untuk keperluan dia sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas soal uang. Kira-kira apa ya nilai guna uang? Saya kasih waktu 30 detik buat jawab ini. Bisa dipakai buat beli barang-barang lain. Lah, itu mah nilai tukar, bukan nilai guna. Bisa dipakai buat kipas-kipas? Ya, bisa aja sih, tapi kan bukan itu peruntukannya. Dan ada solusi lain yang lebih masuk akal kalau cuma butuh kipas-kipas. Iya gak sih? Gimana? Nyerah? Udah nemu kan nilai gunanya uang? Ya, karena memang uang itu gak punya nilai guna. Uang itu cuma punya nilai tukar. Ya, namanya aja alat tukar. Sekarang kita coba studi kasus riba yang paling sederhana. Pinjam uang dengan kelebihan pengembalian. Misalnya saya pinjam uang 10 juta dari teman, saya janji akan balikin besok. Uang 10 juta saya taruh di atas meja. Saya tungguin 24 jam. Ada perubahan nggak? Enggak. Mereka tetap 10 juta. Bisa kita manfaatkan nggak? Nggak bisa juga. Tapi kan uangnya bisa dipakai buat beli barang yang lain. Ya emang bisa, tapi kan jadinya yang bisa dimanfaatkan itu barang yang kita beli, bukan uang yang kita pinjam. So, ketika uang 10 jutanya saya kembalikan ke teman saya, gak pantas dong kalau dia minta tambahan pengembalian. Kan dia gak menciptakan manfaat apa-apa. Kalau dia memaksa minta kelebihan pengembalian, berarti transaksinya jadi riba. Kenapa jadi riba? Karena nggak adil. Makanya dilarang oleh agama. So, lain kali kalau ada yang nanya, kenapa sih kok riba dilarang di agama Islam? Jawabannya ya pendek aja. Karena nggak adil. That's it. Kalau kita mau ngomongin skop yang lebih besar nih, sistem ekonomi dunia ini nggak adil. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bisa dapat untung tanpa menciptakan manfaat. Kok bisa gitu? Nah, sebelum penjelasannya lebih jauh, saya mau menjelaskan dua tipe pasar yang ada di dunia. Pasar real dan pasar finansial. Apa itu pasar real dan pasar finansial? Biar gampang pakai contoh aja deh. Ada toko sembako yang dimiliki oleh dua orang, masing-masing punya 50% saham. Kegiatan jual beli sembako ini adalah salah satu bentuk dari pasar real, yang menciptakan manfaat dengan mempermudah warga sekitar yang butuh beli beras. Nah, sekarang katakanlah dalam 1 tahun terakhir, keuntungan toko naik 200%. Kebetulan salah satu ownernya lagi butuh duit. Jadilah dia jual sahamnya ke orang lain. Kalau performance toko yang lagi bagus, si owner ini dapat untung 50% dari modal awal dia. Nah, jual beli saham inilah yang dinamakan dengan pasar finansial. Pertanyaannya, untung 50% ini datangnya dari mana ya? Jawabannya, ya karena tokonya berkembang. Ya bisa dilihat dari keuntungannya yang naik 200%. Makanya bisa ada orang yang mau beli sahamnya di harga mahal. Seandainya tokonya gak berkembang, rugi terus, apa bisa si owner dapat untung ketika dia jual sahamnya? Ya enggak lah, secara ya gak bakalan ada yang mau beli sahamnya. Interaksi ini menunjukkan satu konsep yang sering kali dilupakan oleh orang-orang bahwa satu-satunya alasan orang bisa dapat untung di pasar finansial itu karena ada pasar real. Karena ya, pasar finansial itu memang fungsinya supaya pasar real bisa beroperasi dengan lebih optimal. Tapi kalau emang kayak gitu, harusnya yang dapat untung lebih banyak adalah pelaku-pelaku usaha di pasar real dong. Kan pasar finansial ini nilainya cuma numpang dari pasar real. Tapi pada kenyataannya, uang yang berputar di pasar finansial itu jauh lebih gede dibandingkan uang yang berputar di pasar real. Bisa sampai 3 kali lipatnya. Salah satu biang keroknya adalah produk-produk derivatif yang oleh Warren Buffett dijuluki senjata pemusnah massal setelah kasus krisis ekonomi Amerika di tahun 2008. Gap antara pasar finansial dan real ini bukan cuma gap ya, tapi juga bisa bikin bubble di ekonomi, karena harga aset di atas kertas lebih tinggi dari harga real. Kalau bubble ini dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan pecah, jadilah krisis ekonomi. Makanya pemerintah pasti akan pantau indikator-indikator bubble ini, plus melakukan intervensi kalau bubble-nya udah terlalu parah, biar gak sampai terjadi krisis.
Padahal kalau dipikir-pikir sih ya, kenapa kok pemerintah gak fokus aja ke akar dari masalahnya? Bahwa sistem ekonomi kita itu gak fair. Kalau sistem ekonomi kita fair, gap antara pasar finansial dengan pasar real bisa ditekan, yang kemudian akan mencegah bubble dan krisis ekonomi. Ujung-ujungnya semua orang akan happy. Disinilah seharusnya peran sistem ekonomi Islam. Bukan cuma berdebat urusan halal versus haram, tapi benar-benar kasih solusi untuk bikin ekonomi kita jadi fair dan tahan banting. Nah, saatnya kembali ke kenyataan. Sebagai ex orang dalam nih, saya tahu kalau gak ada satupun institusi finansial syariah yang mikirin hal-hal fundamental kayak gini. Semuanya cuma fokus ke cari untung dengan cara mencontek model bisnis bank konvensional plak-plakan. Cuma dikasih label halal doang. Terus kita sekarang harus ngapain? Menyerah aja. Toh, gak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan kan? Well, kalau cuma sendirian sih emang iya, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa satu suara, kita bisa menekan bos-bos bank syariah untuk kembali ke jalan yang benar. Caranya gimana? Jadi gini, masalah terbesar kita sekarang adalah kita tuh gak punya cara untuk menentukan mana bank yang paling syariah di antara bank syariah yang lain. Tapi kan bank-bank syariah itu gak ada yang benar. Iya, tapi kan tetap aja pasti ada yang paling baik di antara semua yang buruk. Benar gak? Bank syariah yang paling syariah ini perlu kita dukung. Gimana cara dukungnya? Simple. Pindahin aja tabungan dan aktivitas keuangan kita ke bank yang paling syariah. Oke, kalau udah kita pindahin uang kita, then what? Nah, di sini nih inti strateginya. Kita akan review peringkat semua bank syariah secara berkala. Kalau ternyata ada bank lain yang setelah kita hitung-hitung, ternyata skornya lebih tinggi. Ya udah, kita pindahin aja tabungan kita ke bank itu. Kalau gerakan ini bisa berkembang, cepat atau lambat, bos-bos bank syariah itu akan melihat kalau ada aliran dana keluar setiap kali peringkat mereka turun. Nah, di sini mereka akan punya dua pilihan, antara mengakomodasi aspirasi kita biar duitnya nggak kabur, atau ya cuekin aja. Kalau mereka pilih cuekin, ya akan ada bank lain yang akan menampung kita. Either way, kita akan menang. So, jadi gimana cara mengukur kesyariahan sebuah bank? Sebenarnya ada beberapa ukuran atau metrik yang bisa digunakan. Tapi untuk video kali ini, saya akan mengajukan metrik yang paling gampang untuk diukur, yaitu berapa banyak persentase pembiayaan produktif, terutama yang berbasis bagi hasil, dibandingkan dengan total pembiayaan. Kenapa gampang untuk diukur? Karena pasti ada informasinya di laporan keuangan tahunan. Di sini saya kasih contoh data pembiayaan musyarakah dari salah satu bank. Ntar di video-video saya selanjutnya, saya akan tunjukin secara lengkap cara baca laporan keuangan tahunan. Tapi untuk sekarang, saya kasih summary-nya aja ya. Jadi di sini saya bikin dua ranking. Yang pertama adalah persentase pembiayaan produktif. Ini berarti semua pembiayaan produktif, gak peduli pakai akad apa. Yang kedua adalah persentase pembiayaan produktif, tapi khusus untuk yang beneran pakai akad bagi hasil. Dari dua ranking ini, saya rata-rata, hasilnya bisa dilihat di tabel yang kanan. Kesimpulannya adalah, sampai dengan akhir 2023, bank syariah yang paling syariah adalah Bank Aladin, diikuti dengan Bank Panin Dubai dan Bank KB Bukopin. Kita lihat aja nih, apakah tahun depan urutannya bakal tetap seperti ini. Soalnya bedanya antara top 3 ini tipis banget. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. So, just to recap, saya punya dua utang nih. Satu, jelasin gimana cara baca laporan keuangan. Dan nomor dua, jelasin metrik-metrik selain urusan pembiayaan produktif. Stay tune ya,